Assalamualaikum, hai teman-teman anime. Kembali lagi di channel saya Aminnya Gambar. Hari ini saya akan menceritakan alur dari cerita film anime Attack on Titan. Tetapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tidak lupa juga lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lebih dari satu abad yang lalu, semua manusia dihadapkan dengan musuh berupa manusia raksasa yang disebut dengan Titan. Perbedaan kekuatan dengan manusia dan musuhnya sangatlah gak seimbang, karena itu manusia waktu itu diambang kepunahan. Umat manusia yang masih hidup akhirnya membangun 3 dinding, yaitu Maria, Rose, dan Sina. Setelah itu, manusia bisa melangsungkan hidup di bawah perlindungan dinding. Kedamaian hidup ini sudah berlangsung selama kurang lebih 100 tahun. Hampir semua orang merasakan kebahagiaan dan tidak pernah mengeluh, kecuali satu orang anak yang bernama Eren Yeager. Berbeda dengan orang umumnya, Eren tidak merasa bahagia hidup di dalam dinding. Dia merasa bahwa kehidupan manusia saat ini sudah seperti hewan ternak. Dan tidak hanya Eren saja, salah satu temannya yang bernama Armin juga berpikiran demikian. Armin mengatakan bahwa hanya orang gila saja yang berpikiran dinding yang melindungi manusia untuk selamanya. Lalu saat itu tiba-tiba muncul kelihatan kuning serta ledakan. Kemudian muncullah suatu Titan yang berukuran sangatlah besar. Lalu Titan itu menghancurkan dinding perlindung sehingga Titan-Titan kecil memasuki wilayah manusia. Seketika itu juga Eren bersama saudara angkatnya yang bernama Mikasa berlari ke rumah mereka. Sampai di rumahnya ternyata tempat tinggalnya udah hancur tertindih batu. Eren dan Mikasa pun berusaha untuk menyelamatkan ibu mereka yang terjebak di runtuhan. Di saat yang sama, sesosok Titan mendekati mereka. Kemudian seorang dari pasukan militer yang bernama Hannes datang untuk membantu mereka. Namun ibunya Eren meminta Hannes membawa Eren dan Mikasa untuk pergi. Dan akhirnya ibunya Eren dimakan hidup-hidup di depan mata Eren dan Mikasa. Mereka bertiga pun berlari menuju ke dalam dinding Maria. Kemudian muncul lagi sosok Titan lain yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh armor. Lalu Titan itu menghancurkan dinding Maria. Umat manusia kini sudah menghilangkan dinding Maria. Mereka yang masih bertahan hidup semua berpindah ke dinding Rose. Insiden tersebut membuat Eren bersumpah untuk membunuh semua Titan. Dia berencana setelah besar nanti dan sudah cukup umur, dia akan memasuki dan bergabung di pasukan militer. Beberapa tahun telah berlalu, Eren, Mikasa, dan Armin mereka bertiga telah tumbuh dewasa. Sesuai keinginannya, mereka bertiga bergabung dengan pasukan militer. Di sana mereka mendapatkan banyak teman baru. Pertama-tama mereka mempelajari kelemahan Titan, bagaimana cara membunuhnya. Titan sendiri terbagi menjadi berbagai jenis. Yang pertama yaitu Titan biasa. Titan biasa adalah Titan lemah yang pergerakannya agak lambat dan mudah diprediksi. Yang kedua Titan abnormal. Titan abnormal sama dengan Titan biasa, tapi pergerakannya sulit diprediksi. Biasanya Titan abnormal bisa berlari dan berlompat. Yang ketiga adalah Titan yang berkekuatan khusus seperti Titan kolosal dan Titan armor. Titan hanya punya satu kelemahan, yaitu terletak di belakang leher. Cara yang paling efektif untuk membunuh Titan adalah menebas di bagian belakang leher dengan 2 pedang. 2 pedang tersebut juga tersambung dengan sebuah alat yang disebut dengan 3D Monoperger. Dengan alat itu, manusia bisa mencapai leher Titan lalu menebasnya. Selain dilatih untuk membunuh Titan, mereka juga menjalani latihan dasar seperti latihan fisik dan bela diri. Beberapa prajurit berpikir bahwa latihan bela diri tidak penting karena tidak bisa digunakan untuk melawan Titan. Namun meskipun demikian, Eren tetap serius menjalani pelatihan. Dia yakin bahwa semua yang dipelajarinya tidak ada yang akan sia-sia. Setelah beberapa tahun menjalani pelatihan militer, akhirnya Eren dan kawan-kawan dinyatakan lulus. Pelatihan itu menghasilkan lulusan 10 terbaik, salah satunya yaitu Eren dan Armin. Dan lulusan petarung yang paling terbaik dari 10 terbaik itu adalah Mikasa Ackerman. Mereka yang berhasil lulus diberikan pilihan untuk bergabung di salah satu dari 3 pasukan khusus, yaitu yang pertama menjadi pasukan penjaga yang bertugas di perbatasan dinding. Yang kedua menjadi pasukan penyelidik yang bertugas di luar dinding. Pasukan penyelidik ini memiliki tingkat bahaya yang paling tinggi karena mereka akan berhadapan langsung dengan Titan. Yang ketiga adalah menjadi pasukan polisi militer. Pasukan ini yang paling nyaman karena tugas mereka adalah mengawal raja yang berada di dalam dinding paling dalam. Artinya polisi militer sangat jarang berhadapan langsung dengan Titan. Maka dari itu hanya lulusan 10 terbaik saja yang diizinkan untuk bergabung. Sudah jelas, Eren, Mikasa, dan Armin akan bergabung dengan pasukan penyelidik. Keesokan harinya sebelum mereka resmi dilantik, tiba-tiba saja Titan kolosal muncul dan menghancurkan dinding. Kali ini Eren berusaha melawannya. Ketika dia menginginkan leher bagian belakang, Titan kolosal mengeluarkan uap panas. Kemudian dia menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Titan biasa masuk ke wilayah manusia. Seketika itu juga para prajurit segera bersiaga dan juga melakukan evakuasi. Pasukan ini memakan banyak sekali korban jiwa. Ada banyak prajurit tewas dimakan Titan, dan ada juga yang mengalami mental breakdown hingga memutuskan untuk bunuh diri. Begitu pula dengan Armin, dia hampir tewas dimakan Titan. Namun di saat terakhir, Eren berhasil menyelamatkannya. Begitu Armin selamat, Erenlah yang tewas ditelan oleh Titan. Beberapa jam kemudian, kematian Eren sampailah di telinganya Mikasa.
Dengar kabar kematian Eren, Mikasa langsung kehilangan semangat hidup. Dia hanya terdiam meskipun di dekatnya ada Titan yang mengincarnya. Dan secara mengejutkan, muncullah satu Titan lain yang menyelamatkannya. Titan yang satu ini sangatlah unik karena ia bisa menggunakan teknik bela diri manusia. Semua pergerakannya sangat efisien karena ia langsung mengincar leher Titan. Anehnya lagi, dia tidak tertarik dengan manusia. Kejadian ini membuat Armin mendapatkan ide baru. Ia berniat untuk memanfaatkan Titan itu untuk menyelamatkan prajurit yang lain. Rencana Armin bisa dibilang berhasil. Titan itu bertarung habis-habisan sampai kehabisan tenaganya. Lalu secara mengejutkan, Eren Yeager muncul dalam tubuh Titan tersebut. Di sini terungkap bahwa Eren adalah manusia yang bisa berubah menjadi Titan. Setelah kejadian itu, Eren, Mikasa, dan Armin diinterogasi oleh para prajurit. Banyak sekali orang-orang ketakutan dengan Eren. Eren mencoba menjelaskan bahwa meskipun dia Titan, dia berada di pihak manusia. Namun penjelasannya tidak dipercaya. Bahkan mereka bertiga ditembak menggunakan meriam. Eren tidak punya pilihan lain. Dia berubah lagi menjadi Titan untuk menahan meriam tersebut. Kemudian Armin menjelaskan kepada semua orang bahwa Eren bukanlah musuh manusia. Ini justru menjadi hal yang bagus karena umat manusia bisa memanfaatkan kekuatan Titan untuk merebut kembali kota-kota yang telah hancur. Tak lama kemudian, seorang komandan pasukan penjaga datang dan setuju dengan rencana Armin dengan memanfaatkan kekuatan Titan menjadi senjata. Misi baru pun akan segera dimulai. Rencananya adalah Eren akan menjadi Titan lalu akan mengangkat batu untuk menutup lubang pada dinding. Namun sayang, rencana mereka tidak berjalan mulus. Ketika Eren mau berubah menjadi Titan, dia kehilangan kendali atas dirinya. Tanpa sadar, dia menyerang Mikasa. Mikasa pun berusaha menyakitkan Eren. Lalu yang terjadi adalah tanpa sengaja Eren memukul kepalanya sendiri hingga pingsan. Kejadian ini membuat Armin bergegas ke tempat Eren. Ia menusuk leher Eren dengan maksud membuat dia sadar. Perjuangan Armin cukup membuahkan hasil. Eren pun tersadar. Ia pun segera bergegas mengangkat batu besar sesuai rencana. Dan pada akhirnya, rencana menutup dinding berhasil dilakukan. Setelah berhasil menutup dinding, langkah selanjutnya adalah membersihkan semua Titan yang masih tersisa. Di saat yang sama, pasukan penyelidik juga datang untuk membantu. Ini adalah kemenangan pertama bagi umat manusia. Setelah pertempuran selesai, segera dilakukan pembersihan mayat-mayat prajurit yang sudah gugur. Lalu tanpa disengaja bertemu dengan Marco, salah satu lulusan dari 10 besar, yang sudah jadi mayat. Sayang sekali tidak ada yang tahu bagaimana Marco bisa mati. Sementara itu, Eren saat ini sedang berada di penjara. Dia juga diawasi oleh 2 orang hebat dari pasukan penyelidik. Detik itu juga Eren langsung diterima bergabung dengan pasukan penyelidik. Namun sebelum resmi dilantik, Eren harus menjalani sidang terlebih dahulu. Sidang ini akan dipimpin oleh panglima tertinggi dari semua pasukan militer yang bernama Zekle. Persidangan ini akan membahas apakah Eren layak untuk dibiarkan hidup. Meskipun Eren telah berjasa menutup dinding, namun masyarakat masih belum bisa mempercayai Titan. Dikhawatirkan jika suatu saat Eren mengamuk, dia bisa dengan mudah menghancurkan kota. Ada banyak sekali orang-orang yang menginginkan Eren mati, termasuk pasukan polisi militer. Kemudian salah satu dari 2 penjaga Eren dari pasukan penyelidik, yaitu Erwin Smith, dengan gagah berani mengatakan bahwa dia akan menerima Eren ke dalam pasukan penyelidik, lalu merebut kembali dinding Maria dengan memanfaatkan kekuatan Titannya. Lalu untuk memelihara kerusakan, pasukan penyelidik bersama Eren akan berpindah markas di luar dinding. Akan begitu, masyarakat yang berada di dalam dinding tidak perlu khawatir lagi. Dan jika suatu saat nanti Eren mengamuk, pasukan penyelidik mempunyai Levi yang bisa mudah membunuhnya. Penawaran Erwin akhirnya bisa diterima oleh Zekle, dan Eren sekarang sudah resmi bergabung dengan pasukan penyelidik. Tentu saja, Eren akan diawasi oleh skuad khusus yang dipimpin oleh Levi. Skuad ini adalah pasukan khusus yang mempunyai kemampuan bertarung yang sangatlah hebat di antara anggota-anggota yang lain. Kemudian Eren juga bertemu dengan anggota lain yang bernama Hanzi. Dia adalah anggota yang bertugas untuk meneliti semua tentang Titan. Keesokan harinya terjadi masalah yang sangat tidak terduga. 2 Titan subjek penelitian tiba-tiba tewas dibunuh oleh seseorang. Hal ini membuat Eren menyadari bahwa kemungkinan ada imposter di sekitar mereka. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya pelantikan kadet. Erwin memberikan pidato sekaligus merekrut anggota baru. Selain itu, ia juga membocorkan satu rahasia besar yang hanya diketahui oleh pasukan penyelidik. Dia mengungkapkan rencana untuk pergi ke distrik Shiganshina, tepatnya di rumah Eren yang telah hancur. Kenapa tempat itu sebagai tujuan? Karena di ruang bawah tanah rumah Eren disimpan satu rahasia besar yang hanya diketahui oleh ayahnya yang bernama Frieza Yeager. Tentu saja akan sulit pergi ke sana karena rumah Eren berada di dinding Maria yang sudah hancur. Erwin mengatakan jika pasukan penyelidik berhasil mengungkapkan rahasia itu, maka umat manusia akan selangkah akan menjadi lebih maju dari sekarang. Setelah memberikan perencanaan tersebut, Erwin mempersilahkan bagi yang tidak ingin bergabung diminta untuk meninggalkan tempat tersebut. Secara mengejutkan, teman-teman seangkatan Eren semuanya bergabung dengan pasukan penyelidik. Hanya ada satu teman Eren yang bergabung dengan pasukan polisi militer yang bernama Annie. Kemudian pasukan penyelidik menjalankan misi ke Shiganshina. Itulah yang dikatakan Erwin kepada anak buahnya. Namun sebenarnya misi ini mempunyai tujuan lain. Tidak ada satupun yang tahu, hanya Erwin saja yang mengetahui tujuan sebenarnya dari misi ini. Setelah perjalanan cukup jauh, tiba-tiba saja Armin bertemu dengan Titan wanita. Secara mengejutkan, Titan itu melihat wajah Armin, lalu dia pergi begitu saja. Artinya, kemungkinan besar dia adalah manusia yang bisa berubah menjadi Titan.
Kemudian Armin menceritakan kepada kedua temannya yaitu Rainer dan Jane tentang apa yang baru saja dialaminya. Dia pun bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan Titan itu sedang mencari Eren. Mereka bertiga pun menyusun rencana untuk menyerang Titan itu. Lalu ketika Rainer menyerang, Titan itu sangatlah mudah menangkapnya. Lalu Rainer beruntung karena dia masih bisa memoloskan dirinya. Rainer segera berlari bersama Armin, sedangkan Titan itu tidak berniat mengejar mereka, tapi dia justru berlari ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Sementara itu Erwin bersama beberapa orang lainnya akhirnya sampai di sebuah hutan. Hanya beberapa orang saja yang diizinkan untuk memasuki hutan, sedangkan anggota yang lain diperintahkan untuk menjaga di luar hutan. Kelompok Levi bersama Eren dan anggota yang diizinkan masuk ke hutan. Tak lama kemudian, Titan wanita akhirnya muncul di belakang Eren. Ternyata adugaan Armin memang benar bahwa tujuan Titan itu adalah Eren. Eren berniat untuk berubah menjadi Titan, lalu bertarung melawan Titan wanita. Namun Levi melarangnya. Dia meminta untuk tetap menjalankan perintah Erwin, yaitu terus maju ke depan. Mereka terus bergerak hingga sampai di satu titik di mana Erwin bersama pasukan lain sudah menunggu. Kemudian Titan itu dihujani dengan tembakan penggait. Ternyata ini tujuan Erwin sebenarnya. Dia sengaja membuat Eren sebagai umpan untuk memancing Titan wanita. Setelah Titan itu tidak bisa bergerak, Levi ditugaskan untuk menebas lehernya. Namun sayang sekali, Titan wanita mempunyai kemampuan untuk mengeraskan kulitnya pada bagian tubuh tertentu. Kemudian Titan itu berteriak. Lalu tiba-tiba saja datang segerombolan Titan lain yang memakannya. Hal ini membuat Titan wanita berhasil melarikan diri. Lalu dia pun menyamar sebagai salah satu anggota pasukan penyelidik. Kemudian orang itu mendekati Eren. Dia pun berhasil membunuh salah satu dari pasukan khusus yang dipimpin Levi yang bernama Gunther. Setelah membunuh Gunther, orang itu berubah lagi menjadi Titan. Lalu dia berhasil membunuh semua anak buah Levi. Hal ini membuat Eren marah. Dia pun berubah menjadi Titan, lalu bertarung melawan Titan wanita. Eren telah berusaha semaksimal mungkin, namun sayang sekali dia kalah dalam pertarungan ini. Kemudian Titan wanita menangkap Eren dan membawanya lari. Kejadian ini diketahui oleh Mikasa dan Levi. Tentu saja mereka tidak akan memberikan Titan itu lari begitu saja. Kemudian Levi menunjukkan kenapa dia dijuluki dengan manusia terkuat. Pertama, dia menyerang mata dari Titan itu sehingga gak bisa melihat. Lalu dia menyerang syaraf di sekujur tubuh Titan itu hingga membuat dia lumpuh sementara. Dan terakhir, dia menebas rahang dan berhasil mengambil Eren dari mulut Titan wanita. Pada akhirnya, Eren berhasil diselamatkan. Kemudian Titan wanita menangkap Eren dan membawanya lari. Kejadian ini diketahui oleh Mikasa dan Levi. Tentu saja mereka tidak akan memberikan Titan itu lari begitu saja. Kemudian Levi menunjukkan kenapa dia dijuluki dengan manusia terkuat. Pertama, dia menyerang mata dari Titan itu sehingga gak bisa melihat. Lalu dia menyerang syaraf di sekujur tubuh Titan itu hingga membuat dia lumpuh sementara. Dan terakhir, dia menebas rahang dan berhasil mengambil Eren dari mulut Titan wanita. Pada akhirnya, Eren berhasil diselamatkan. Pertempuran ini bisa dibilang seimbang, baik Titan wanita atau pasukan penyelidik. Dua-duanya gagal menjalani misi, namun bukan berarti pasukan penyelidik tidak mendapatkan apapun. Ketika malam tiba, mereka mendiskusikan tentang apa saja yang telah terjadi. Lalu, mereka sampai pada kesimpulan bahwa identitas dari Titan wanita adalah Annie. Semua ini adalah berkat Armin. Dia menyadari bahwa ada beberapa kejanggalan ketika dia bertemu dengan Titan wanita. Pada saat itu, Annie harus melihat wajah Armin untuk memastikan supaya dia tidak salah membunuh. Tujuan Annie adalah menangkap Eren, bukan membunuhnya. Dia tidak boleh salah. Teori Armin juga didukung oleh Mikasa yang menyadari dari gaya bertarung Annie. Semua ini memang cuma dugaan. Mereka tidak punya bukti apapun. Namun mereka harus terus bertindak. Mereka pun segera menyusun rencana untuk memancing Annie. Rencana cukup sederhana. Eren, Armin, dan Mikasa mencoba memancing Annie memasuki terowongan sempit. Sesuai dugaan, Annie menolak untuk memasuki terowongan. Meskipun dia adalah Titan, tetap saja akan kesulitan bergerak di tempat yang sempit. Selain itu, Annie juga menyadari bahwa dia pasti juga akan kesulitan melawan Mikasa. Setelah identitas dia terbongkar, Annie segera berubah menjadi Titan. Lalu dia menghancurkan terowongan itu hingga membuat Eren tertimpa runtuhan. Tentu saja hal ini membuat semua orang menjadi takut, tak kecuali pasukan polisi militer. Hanya pasukan penyelidik berusaha mati-matian melawan Annie. Kemudian Eren yang tertimpa runtuhan akhirnya tersadar dan berubah menjadi Titan. Tibalah terjadi pertarungan antara Eren melawan Annie. Tapi Eren tetap saja kewalahan melawan Annie. Bukan hanya karena Annie ahli dalam bela diri, tapi Titan Annie juga mempunyai kekuatan untuk mengeraskan kulit. Eren sampai kehilangan tangan dan kakinya, namun dia belum bisa menyerah. Annie pun mulai kehabisan tenaga. Biar bagaimanapun juga, dia hanya sendiri melawan Titan Eren ditambah dengan pasukan penyelidik. Dia pun berniat untuk memanjat dinding untuk melarikan diri. Namun Mikasa tidak akan membiarkannya. Mikasa memotong jari Annie hingga membuat dia terjatuh. Begitu dia terjatuh, Eren langsung menghajar kepalanya hingga terputus. Setelah itu Eren merobek leher Annie. Lalu tiba-tiba saja muncul kristal yang menyelimuti tubuh Annie. Mungkin ini adalah sistem pertahanan otomatis yang akan teraktif ketika Annie kalah. Pada akhirnya, Eren berserta pasukan penyelidik berhasil mengalahkan Annie. Namun karena Annie sekarang menjadi kristal, Eren dan kawan-kawan tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya.
Setelah kejadian itu, Ani dipenjara di bawah pengawasan pasukan penyelidik. Meskipun tidak dinyatakan menang 100%, setidaknya umat manusia sedikit lebih maju dari sebelumnya.